sekalian, selamat pagi bagi pemirsa di rumah. Kembali saya mengucapkan selamat pagi untuk hari ini. Dan terima kasih karena pada hari ini kebetulan bersamaan dengan ulang tahun Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro yang ke-50. Dirgahayu Gereja Masih Advent hari ke-7 Yosodipuro. Saudara, sebelum kita membahas judul Menyembah Penebus, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami sepanjang 1 minggu, bahkan 50 tahun yang lalu gereja ini berdiri. Biarlah kiranya tetap Tuhan memberkati kami, memberkati gereja ini, banyak jiwa yang datang kepadamu. Dengarlah ya Bapa, pada saat ini kami akan mempelajari sekolah sahabat kami. Ajari kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, judul kita adalah Menyembah Penebus. Mengapa kita harus menyembah penebus? Bila mana kita menyelidiki kitab Kejadian, di mana di sana kita menemukan doktrin penciptaan. Doktrin yang sangat penting, dan doktrin itu muncul tidak dengan sendirinya. Khususnya bila mana kita membuka dalam kitab Perjanjian Baru, doktrin itu terkait dengan doktrin penebusan dalam satu dunia yang telah berdosa. Kita melihat beberapa saat yang lalu setelah kelahiran Yesus, bahkan di dalam kehidupannya dan kematian, serta kebangkitan dan janji akan kedatangannya yang kedua kali. Ini berhubungan erat dengan penyembahan kepada Sang Penebus. Karena itu, kita memiliki doktrin penebusan yang benar-benar kita harus memiliki Yesus Kristus, di mana Dia telah disalibkan dan bangkit, agar kita memiliki harapan untuk dapat bangkit dan hidup kembali. Bagaimana bila mana tidak ada doktrin penciptaan? Seperti apa yang kita pelajari beberapa hari yang lalu, doktrin tentang revolusi atau evolusi tentang yang diajarkan Darwin. Semua itu tidak ada dasar untuk kenyataan karena bukti-bukti tidak dapat menjelaskannya. Darwin menyatakan dalam teori evolusinya bahwa manusia itu terdiri dari satu sel dan berkembang sampai menjadi seekor monyet, dan itulah dasar tulang ekor manusia yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah berasal dari seekor monyet. Tetapi kita sebagai orang Kristen memiliki Alkitab. Alkitab yang menjelaskan bahwa kita diciptakan pada hari yang ke-6 dari hari penciptaan. Dan di dalam Yohanes 11 atau Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, kita dapat menjelaskan atau menemukan jawaban siapakah Yesus itu dan apakah yang dilakukannya. Bagaimana bila mana kita tidak memiliki doktrin ini? Kita akan lahir, menderita, mati, tidak lebih daripada seekor binatang yang tergeletak bangkai di tengah jalan. Tetapi melalui doktrin ini kita mengetahui Yesus akan membangkitkan kita di dalam kematian kita pada waktu kedatangan Dia yang kedua kali. Lalu kita akan lihat juga di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 tentang pekabaran malaikat yang pertama. Dikatakan di dalam ayat itu sebagai berikut.
Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Di ayat 7 ada perkataan Injil yang kekal. Apa itu Injil yang kekal? Injil kekal terkait langsung dengan Allah sebagai pencipta. Jadi Allah itu sebagai pencipta kita. Tetapi kita telah jatuh ke dalam dosa. Kembali Allah yang sama menebus kita dari dosa. Jadi kita dimiliki oleh Allah dua kali. Sebagai ciptaannya dan sebagai penebusannya. Lalu kita melihat di sini, layakkah Yesus memanggil kita atau Allah yang sama itu memanggil kita sebagai pengikutnya untuk menyembah Dia? Jawabannya sudah pasti iya. Jadi Yesus telah menjelma menjadi manusia, lalu Dia disalibkan dengan alasan untuk penebusan dosa manusia. Tuhan telah memberikan kepada kita, atau Allah telah memberikan kepada kita kasih karunia. Kiranya kasih karunia ini melayakkan kita untuk menyembah Dia. Bagaimana kedatangannya yang pertama? Sama juga dengan kedatangannya yang kedua. Dia telah datang, Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan Dia berjanji, Dia akan datang kembali. Dan pada waktu kedatangannya yang kedua nanti, kedatangan dengan segala kekuatan kemuliaan Allah. Tidak ada yang tinggal di sorga. Semua turun ke bumi untuk menjemput kita, umat-umat Tuhan, tebusannya. Jadi marilah kita menyembah Yesus yang menjadi penebus dosa kita. Sehingga bila mana kita berada, di sana juga Yesus berada. Di mana Yesus berada, di situ juga kita berada. Selamat pagi bagi kita, selamat ulang tahun kepada GMHK Yosodipuro. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita di dalam setiap aktivitas kita maupun di dalam penginjilan. Terima kasih, Tuhan memberkati.